Kesaksian akhir abad karya Estrendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku. Bau air darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur. Oh bau sungai Tawar yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menemukan namamu. Wahai para pelelur Nusantara, oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Gunawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah dan air. Oh Resi Kuturang, oh Resi Nirarta, bumbu tampan yang penuh kedamaian. Telah kamu ajarkan tatanan hidup yang damai dan sejahtera yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh Kajawaladido, bintang cemerlang tanah ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Adil, bicara, rapang dan wari. Oh lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan berak berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, anak cucuku di zaman cybernetik. Bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan? Ataukah kami hanya justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat hukum yang melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara tidak menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat mereka, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden mereka. Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai, kaula partai, atau hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilisme dan
sehingga rela menekankan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru, dan serdadu berpangkat terendah? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah pusat? Tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri. Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, semua peka pada wilayahnya. Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan yang memaklumkan. Wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan tatanan ruang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh, memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada posisi rakyat, tidak peduli pada posisi hukum, di posisi polisi, ataupun posisi birokrasi. Dengan picik, mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang telah terjadi. Oh, Indonesia. Indonesia. Negara yang kehilangan makna. Rakyat sudah dirusak asas tatanan hidupnya, berarti sudah dirusak dasar peradabannya. Dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya, maka sekarang negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh dan hampir sobek pula. Penangkalan kehidupan berbangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjajahan, dan kekerasan halal. Manusia sekedar semak belukar yang gampang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran yang murah dijajakan. Penalaran amarah yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tidak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan. Dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bisa bersemi meski sudah ditebang putus di batang. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Esa.